Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mayasari dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan bagi anak hiperaktif. Materi yang pertama itu definisi anak hiperaktif. Di sini anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau GPPH atau Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau ADHD, gangguan hiperkinetik. Dahulu kondisi ini sering muncul atau sering disebut sebagai gangguan hiperkinetik. Minimal sebagai Brain Dysfunction Syndrome. Terhadap kondisi ini, siswa yang demikian biasanya para guru sangat susah mengatur dan mendidiknya. Di samping karena dirinya yang sulit untuk tenang, juga karena anak hiperaktif sering mengganggu orang lain, tidak suka memotong pembicaraan guru atau teman, dan mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu yang diajarkan oleh gurunya. Penyandang ADHD merupakan suatu gangguan yang bisa mengganggu kemampuan anak dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan konsentrasi dan perilaku mereka. Menurut Barclay, ADHD merupakan gangguan yang timbul pada anak dengan pola gejala tidak bisa diam dan gelisah sejenak di tempat duduknya atau hiperaktif, tidak dapat memusatkan perhatian, yakni kurangnya konsentrasi terhadap suatu hal. Materi selanjutnya itu klasifikasi anak hiperaktif. Yang pertama di sini hiperaktif sensori disebabkan adanya kelainan pada otak. Kelainan ini menyebabkan penderitanya tidak sanggup untuk merespon segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengannya. Yang kedua, kelainan ini menyebabkan ketidakmampuan untuk bertahan pada rangsangan yang menimbulkan respon motorik. Yang ketiga, anak yang mengalami hiperaktif campuran dapat memiliki ciri-ciri yang ada pada hiperaktif motoris dan hiperaktif sensoris. Materi selanjutnya itu etiologi anak hiperaktif atau penyebab terjadinya anak hiperaktif. Di sini perilaku hiperaktif dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor human atau intrinsik dan faktor non-human atau ekstrinsik. Faktor human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari manusia, sedangkan faktor non-human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab hiperaktif anak yaitu yang pertama, faktor psikologis. Yang dimaksud di sini adalah dipengaruhi karena kurangnya mendapat perhatian dari orang tuanya karena terlalu sibuk sehingga perilaku hiperaktif tampil dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan terutama orang tua. Yang kedua, faktor pemanjaan dapat disamakan dengan memperlakukan anak terlalu berlebihan. Anak yang terlalu dimanja itu sering memilih caranya sendiri agar terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Adalah anak yang kurang disiplin dan pengawasan ini dapat membuat perilakunya cenderung sesuka hati dan kurang dapat dibatasi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri anak hiperaktif. Ciri-ciri anak hiperaktif yang paling menonjol adalah anak hiperaktif tidak bisa diam lebih dari 5 menit. Anak hiperaktif juga bisa dilihat saat anak hiperaktif mengharapkan sesuatu perhatian yang lebih kepada gurunya. Anak hiperaktif juga tidak bisa mengikuti kegiatan bermain dengan baik seperti anak normal lainnya. Anak hiperaktif adalah anak yang unik. Anak hiperaktif memiliki gejala tidak mampu memusatkan perhatian pada satu tugas tertentu selain gelisah dan tidak bisa duduk tenang. Materi yang terakhir yaitu layanan pendidikan bagi anak hiperaktif. Kebutuhan belajar pada anak ADHD seperti anak pada umumnya yang memerlukan pengembangan diri melalui belajar. Oleh karena itu, hambatan yang dialaminya, maka pemenuhan kebutuhan akan belajar pada anak ADHD tidak semulus pada anak umumnya. Tanpa bantuan yang dirancang secara khusus,
akan sulit bagi anak untuk bisa belajar secara optimal. Hal tersebut akan membuat adanya kesulitan dalam mengoptimalkan potensi kecerdasan. Relatif baik, bahkan sama seperti anak pada umumnya. Untuk memenuhi kebutuhan belajar anak ADHD tidaklah mudah, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Dan paling mendasar adalah ketangguhan, kesungguhan, dan kesabaran dalam membantu anak yang memang lain dari yang lain. Di sini pendidikan bagi anak hiperaktif yaitu bisa menggunakan pendidikan inklusif. Di sini pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak diskriminatif dikarenakan mereka memberikan layanan kepada semua peserta didik tanpa memperhatikan kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, suku, ras, dan agama yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan inklusif ini merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus yang disebabkan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan adanya bakat masing-masing untuk memiliki kesempatan dapat melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan peserta didik lainnya pada satuan pendidikan umum dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai peserta didik berkebutuhan khusus. Prinsip dasar pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan jaminan akses dan peluang bagi semua anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Jaminan akses dan peluang merupakan catatan penting yang harus dipertimbangkan dalam menolak anak berkebutuhan khusus yang hendak belajar bersama dengan anak normal lainnya. Bagi anak berkebutuhan khusus, akses pendidikan formal sangat mereka impikan demi mendapatkan layanan pendidikan seperti anak normal lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.